Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilsan Anafia dengan NIM 220401219, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat, yaitu dataset tentang bank marketing, di mana dataset ini berisi tentang ajakan kepada nasabah untuk melakukan deposito pada bank ini. Di sini saya menggunakan algoritma Artificial Neural Network atau ANN, di mana dataset ini berjumlah 16 variabel dengan total 2 kelas, yaitu 0 dan 1, di mana kelas 0 itu tidak berlangganan deposito, dan kelas 1 itu berlangganan deposito. Masuk ke Google Colab-nya, yang pertama kita import dulu library-nya, yaitu ada library Pandas, library NumPy, ada Matplotlib, kemudian ada TensorFlow. Kemudian melakukan load dataset tadi, yaitu bank marketing dataset. Ini dia datasetnya. Pada tahap cleaning ini dilakukan untuk menangani nilai kosong pada dataset. Untuk data kategorikal itu menggunakan nilai modus, yaitu nilai yang paling banyak muncul, sedangkan untuk data numerik menggunakan nilai median, yaitu nilai tengah. Kemudian di tahap preprocessing ini, yaitu melakukan encoding untuk mengubah data kategorikal menjadi data numerik. Kemudian pada tahap normalisasi fitur numerik ini, yaitu melakukan normalisasi fitur numerik menggunakan min-max scaler, yaitu mengubah data tadi menjadi nilai rentang 0 sampai 1. Kemudian melakukan split data, yaitu membagi data testing dan data training. Untuk data testingnya sebesar 20% dan data trainingnya 80%. Kemudian bangun model. Di sini saya menggunakan model Artificial Neural Network atau ANN, di mana 1 input layer dan 3 hidden layer, di mana dari 3 hidden layer itu berjumlah 16 node, 32 node, dan 64 node. Dan juga menggunakan masing-masing 3 hidden layer tadi menggunakan aktivasi ReLU. Kemudian untuk output layernya 1 dengan jumlah juga 1 node menggunakan aktivasi Sigmoid. Kemudian untuk compile-nya menggunakan optimizer Adam. Di sini saya memakai Erlang stop untuk mencegah indikasi overfitting. Lanjut untuk training model. Di sini saya menggunakan 60 epoch, di mana 1 epoch berjumlah 559. Kemudian untuk grafik loss dan akurasinya, di grafik loss menunjukkan model sudah cukup berjalan dengan baik, namun terlihat ada tanda-tanda overfitting ringan di akhir epoch. Pada epoch awal itu training loss dan validation loss sama-sama menurun tajam, yaitu menandakan model berhasil mempelajari pola dari data latih. Ini menunjukkan proses training berjalan efektif di epoch awal. Untuk epoch akhir terlihat training loss masih menurun, namun validation loss justru sedikit meningkat.
Pola ini menunjukkan indikasi awal terjadinya overfitting di mana model mulai terlalu menghafal dengan data latih sehingga kemampuan generalisasinya itu sedikit menurun. Secara keseluruhan, model sudah mencapai titik pembelajaran yang optimal di sekitar epoch 5 sampai 7. Kenapa saya menggunakan Erlang stop tadi? Karena mencegah terjadinya overfitting kalau epochnya itu masih terus berjalan. Kemudian untuk grafik akurasinya itu ini menunjukkan model meningkat dengan baik dan relatif stabil. Pada epoch awal itu akurasi training dan validasi meningkat cukup tajam, menandakan model cepat mempelajari pola dasar dari data. Setelah itu akurasi validation juga mencapai nilai optimal di kisaran 85 sampai 86%. Sementara untuk training akurasinya juga meningkat perlahan sekitar 86 sampai 87%. Untuk confusion metricnya itu sebanyak 959 berlangganan deposito diprediksi berlangganan deposito. Kemudian sebanyak 216 berlangganan deposito diprediksi tidak berlangganan deposito. Sebanyak 101 tidak berlangganan deposito namun diprediksi berlangganan deposito. Dan sebanyak 957 tidak berlangganan deposito diprediksi tidak berlangganan deposito juga. Kemudian pada classification report ini model mencapai akurasi sebesar 85,8%, di mana ini menunjukkan klasifikasi yang cukup baik secara keseluruhan. Untuk kelas 0 presisinya sebanyak 0,905, kemudian recallnya 0,816, kemudian F1 skornya 0,858. Kemudian untuk kelas 1-nya itu di precision mencapai 0,816, untuk recallnya 0,905, kemudian di F1 skornya itu 0,858. Artinya prediksi kelas 0 cukup akurat meskipun masih ada sebagian data kelas 0 yang terlewat. Sementara untuk kelas 1 di presisi 8,16 dan recall 0,905 menandakan model sangat baik dalam mengenali data pada kelas 1 walaupun dengan tingkat kesalahan prediksi yang sedikit lebih tinggi. Untuk F1 score ini sebesar sama-sama kelas 0 dan 1 itu sebesar 0,58%. Lanjut untuk grafik erosinya itu, berdasarkan grafik erosi ini menunjukkan kemampuan klasifikasi yang sangat baik dengan nilai AUC sebesar 0,919, di mana nilai AUC yang mendekati 1 menandakan bahwa model mampu membedakan kelas positif dan negatif dengan tingkat akurasi yang tinggi. Untuk grafik precision recall-nya di sini juga hampir mendekati nilai 1, yaitu 0,885, menunjukkan model cukup baik dalam menangani klasifikasi pada dataset ini. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.